102,8 Serangga FM, pencinta Serangga sudah masuk di jam ketiga, 9:10. Hari ini Rabu 12 Oktober 2020. Pemkab Serang menyapa untuk live Instagram. Menyambung dari tema kemarin ya, ada informasi dari BMKG ya, selama kurang lebih sampai dengan 15 Oktober nih masuknya zona atau cuaca ekstrim. Nah, ini sudah tersambung nampaknya dengan narasumber kita. Nah, di ujung sana sudah ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Bapak Nana Sukmana. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Kalaksa. Waalaikumsalam. Apa kabar Waalaikumsalam. Bapak? Sehat? Sehat, mohon maaf nih masih dalam Alhamdulillah. perjalanan. Ya, Oh, ini ada rencana kemana nih Pak pagi-pagi nih Pak? habis rapat koordinasi tadi malam di Mm-mm. BNPB. Sekarang kembali ke Oh, Serang. baik. Nggak apa-apa ya Pak, kita ganggu sebentar nih sambil di Nggak apa-apa, perjalanan. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik. Ini terkait dengan tema yang kita angkat untuk Kabupaten Serang juga potensi cuaca ekstrim begitu. Kemudian seperti apa dari BPBD sendiri memetakan wilayah Kabupaten Serang yang juga memiliki potensi bencana begitu jika memang terjadi cuaca ekstrim. Silakan Pak Kalaksa. Terima kasih Teh, terima kasih sama Serangga WFM yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat kaitan dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kabupaten Serang. Pada prinsipnya BPBD Kabupaten Serang telah mempersiapkan diri dan harus siap selama 24 jam dalam menghadapi bencana, ada atau tidak ada bencana. Berkaitan dengan bencana yang ekstrim, yang kita berharap tidak terjadi bencana di Kabupaten Serang, namun BPBD sudah melakukan penguatan-penguatan termasuk personal yang ada, lalu sistem manajemen ini sudah kita perkuat dengan edukasi-edukasi dari dalam maupun dari luar, termasuk pemetaan kaitan dengan alur evakuasi dan lain sebagainya, kita sudah persiapkan. Mungkin termasuk anggota kita juga melakukan pelatihan, melakukan apa namanya persiapan seperti sarana prasarana dan lain sebagainya. Intinya BPBD selalu siaga 24 jam dalam menghadapi ancaman bencana. Baik. Berikutnya, BPBD juga sudah melakukan kerjasama dengan NGO yang ada, dengan pihak-pihak pelaku bencana, seluruh stakeholder di desa maupun di kecamatan, dan mempersiapkan desa-desa tangguh bencana untuk selalu siaga, khususnya di bantaran-bantaran sungai atau di titik-titik rawan bencana. Itu aja. Jadi sudah siap siaga begitu ya, kesiapsiagaan teman-teman relawan dari BPBD ada ataupun tidak adanya bencana selalu standby. Namun karena potensi cuaca ekstrim yang sudah dirilis oleh BMKG lebih ditingkatkan lagi kewaspadaannya dengan kembali berkoordinasi dengan beberapa desa-desa tangguh yang sudah dibuat begitu ya Pak Kalaksa. Baik, sejauh ini Pak, dari koordinasi tadi sudah disampaikan dengan stakeholder terkait dalam hal ini tentu saja BMKG. Sejauh ini seperti apa sih Pak kondisi di Kabupaten Serang sendiri? Ini kan sudah mulai Uh, masuk awal musim, Mbak, ya? Kalau untuk kondisi masih kondusif lah. Hanya mungkin kita tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang ada, lalu limpahan-limpahan air yang dari daerah-daerah Lebak maupun Pandeglang. Kita terus koordinasi kok dengan BPBD Pandeglang, dengan BPBD Lebak, sebagai early warning systemnya kita buat sedemikian rupa ketika misalnya terjadi hujan lebat di daerah Lebak, kita koordinasi, kita mempersiapkan, kita koordinasi dengan Ciujung dan lain sebagainya. Lalu relawan bencana sepanjang bantaran sungai kita informasikan bahwa di Lebak terjadi cuaca ekstrim, dengan Pandeglang juga seperti itu. Lalu untuk wilayah Anyer juga teman-teman kita kan punya dua pos di Anyer, satu pos pemadam kebakaran, satu pos sar pantai. Mereka terus melakukan konsinyir terhadap teman-teman para pelaku bencana di Anyer, termasuk Hotel PHRI juga kami sudah lakukan koordinasi ketahanan wisatanya seperti apa. Setiap hotel harus memiliki satuan-satuan pelaksana bencana, harus memiliki profesional disaster. Itu juga sudah kita lakukan. Betul, jadi sudah ada koordinasi dan juga sudah kesiapsiagaan. Nah, kalau untuk Kabupaten Serang ini kan karakteristik setiap kecamatannya berbeda. Nah, seperti apa dari teman-teman BPBD khususnya memetakan begitu kondisi karakteristik di setiap wilayah begitu Pak Kalaksa?
Ya, mitigasi bencana sudah kita lakukan. Jadi beberapa kita belajar dari yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, semacam bantaran sungai beberapa kecamatan dari mulai Pemarayan sampai dengan Carena sampai dengan Tirtayasa itu kaitan dengan banjir mungkin yang harus disiagakan untuk daerah Mancak itu pergerakan tanah gitu kan. Jadi relawannya sudah kita berikan apa Ya. sudah punya rencana kontingensi di mana direkod tersebut di dalamnya sudah ada apa dan harus berbuat apa dari masyarakatnya, perangkat desanya dari RT sampai kepala desa, camatnya, termasuk kami-kami yang pelaku di tingkat kabupaten. Itu sudah kita susun rencana. Nah, Pak Kalaksa, ini kan tentu saja karena sudah mulai musim awal penghujan, karena berbeda-beda tergantung zona wilayah, begitu zona cuacanya. Terkait dengan usaha atau upaya preventif, nah ini kan kita harapkan tidak terjadi yang bencana begitu. Namun usaha preventif sebagai bentuk pencegahan, kemudian juga evakuasi dini jika memang terjadi, seperti apa nih Pak? Mungkin sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang memiliki potensi bencana begitu, apakah yang harus dipersiapkan untuk meminimalisir minimal tidak ada korban begitu? Uh, kita sudah bikin surat edaran kepada seluruh camat maupun kepala desa yang berkaitan antisipasi bencana ya. Lalu kita juga terus sekarang melakukan komunikasi yang intens terhadap para pelaku, termasuk relawan-relawan kita yang ada di desa-desa maupun PRB-nya, destananya, relawan bencananya. Kita sudah lakukan. Kita kan punya sistem komunikasi informasi bencana. BPBD juga punya media center yang terus menginformasikan itu kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku bencana, apa dan harus berbuat apa ketika terjadi bencana. Dan sosialisasi juga untuk menyampaikan juga kepada masyarakat untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan akibat, misalnya pohon-pohon yang sudah rentan, yang sudah tua, yang ada di samping rumah, atau dan kebakaran juga sama, kita juga informasikan ya khususnya untuk bantaran-bantaran sungai yang biasa mereka kalau banjir dengan kapasitas sekian, dia dengan air di kapasitas sekian dia akan banjir. Itu sudah kita berikan. Karena kalau untuk Kabupaten Serang sendiri ini istilahnya potensi bencana itu ada begitu ya. Dalam hal ini jenisnya bisa saja banjir, atau misalnya karena longsor, atau tadi ya angin kencang ini mengakibatkan juga rawan pohon tumbang begitu ya Pak Kalaksa. Betul. Nah, kaitan pohon tumbang juga kami kemarin sudah mengadakan rapat koordinasi dengan lingkungan hidup. Langkah-langkah antisipasi untuk pohon tumbang seperti apa, langkah-langkah penanganannya seperti apa. Kita sudah lakukan koordinasi dengan OPD itu. Bahkan rencana kami juga di seizin Bupati, mungkin di minggu depan kita akan adakan rapat apel siaga, kesiapsiagaan kita menghadapi bencana. Insya Allah mungkin di minggu depan tinggal izin ke Ibu dulu waktunya. Kita akan undang semua pelaku bencana, kita akan apelkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serang siap untuk menghadapi ancaman bencana. Sekaligus memberikan peringatan kepada seluruh pelaku untuk mempersiapkan diri bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul-betul, karena kan juga bukan hanya dari para relawan ataupun tim dari BPBD saja, karena keterbatasan juga personil, tentunya juga sudah ada pemuda-pemuda tangguh istilahnya ya, atau kelompok sadar bencana yang mungkin sudah ada di beberapa desa begitu ya Pak Kalaksa. Ada pembekalan khusus kah Pak? Mungkin dalam waktu dekat atau memang sudah dilakukan untuk pembekalan kepada desa-desa tangguh tadi? Kalau pembekalan terus dilakukan itu sepanjang tahun ini kan alhamdulillah dari mulai Januari kita hanya kejadian 1 Maret saja kemarin ketika banjir bandang di Kota Serang dan 8 kecamatan di Kabupaten Serang. Setelah itu kan bencana sedikit, hanya kebakaran saja yang lain. Itu selama kosong waktu itu, itulah yang kita lakukan. Pembinaan, penguatan, sosialisasi, khususnya bagi pelaku-pelaku bencana intinya. Juga kepada masyarakat kita membentuk pola tangguh bencana, bekerja sama dengan GO juga.
Hmm. Nah, ini kan rilis dari BMKG bahwa seminggu ini bukan hanya Kabupaten Serang sebetulnya, ada juga daerah-daerah lain yang memiliki potensi cuaca ekstrim. Kemarin sempat ada pernyataan begitu dari Pak Kalaksa, sebaiknya kalau tidak penting-penting keluar, sebaiknya di rumah saja. Nah, ini seperti apa nih Pak Kalaksa terkait dengan rilis Eh, dari BMKG? Kalau saya sih lakukan saja aktivitas seperti biasa, ya, Mhm. tidak harus khawatir, namun tetap waspada itu saja. Dan Waspada. uh, jadi tidak harus ada ketakutan yang berlebihan. Lakukan saja aktivitas, namun waspada. Jadi kalau ada Hmm. tanda-tanda itu ya segeralah untuk melakukan perlindungan. Tetap waspada namun tidak panik begitu ya Pak Kalaksa? Jangan panik, ini hal yang biasa. Allah Iya. kodim Nah, kok, kalau Allah itu penuh kasih sayang, tenang. betul, 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 setuju Pak Kalaksa. Nah, dari segi sarana prasarana dari BPBD sendiri di tahun 2022 ini apakah juga ada penambahan alat ataupun juga sarana prasarana begitu Pak Kalaksa? Kalau sarana prasarana sekarang ada tambahan, kita punya dapur umum, trailer yang baru, perahu juga kita sudah persiapkan banyak. Buffer stock juga lumayan lah. Tapi insya Allah ketika terjadi bencana, ya kita tidak berharap terjadi bencana, tapi kalau ada bencana, semua juga akan berjalan dengan baik. Dan orang tidak Hmm. diam. Saya pun sekarang sedang mencoba uh, menciptakan satu, sedang sudah mulai sih, namun cuma belum maksi, kaitan dengan profesional disaster industri. Jadi kita berharap bahwa setiap industri itu memiliki profesional disaster, bisa 10 atau 20 orang yang bersertifikasi. Tentunya kita didik dan kita latih sehingga semua industri yang ada di Kabupaten Serang memiliki profesional disaster. Nah, mereka juga bukan hanya setiap mennya, tapi mereka punya sarana prasarana, apa-apa mobil rescue-nya, pompa airnya, tenda, dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang semua industri memiliki profesional disaster, ketika terjadi bencana, itu dengan satu koordinasi dari kami, BPBD, itu bisa dikerahkan secara Hmm. masif. Dan kita tidak akan lagi kekurangan sarana prasarana dan lain sebagainya, karena di backup oleh mereka-mereka yang sudah dilatih oleh Betul. kita dan memiliki sertifikasi. Itu yang sedang kita sekarang pola, uh, satu tidak sekaligus, tapi kita step by step saja. Sudah ada beberapa Hmm. industri yang kita latih dan kita. Alhamdulillah. Ada arahan dari Ibu Bupati terkait dengan kesiapsiagaan dari teman-teman BPBD menghadapi potensi cuaca Ibu ekstrim di Bupati Kabupaten. sangat Ibu Bupati sangat care, sangat welcome terhadap lembaga ini, BPBD, dan sangat percaya kepada kami, gitu kan. Dan Ibu saya selalu koordinasi dengan beliau bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk langkah-langkah apa yang harus diambil. Jadi insya Allah Ibu Tatu Hasanah begitu care terhadap kebencanaan dan alhamdulillah selama kepemimpinan beliau selama ini juga bencana alhamdulillah silent semua bisa diatasi, walaupun kita pernah terjadi satu tahun 416 kali bencana, tapi Mhm. karena penanganan yang cepat, penanganan yang Betul. yang terkoordinasi, itu tidak bisa kita tangani dengan baik. 419 Alhamdulillah. kali, tahun ini saja sudah mencapai 200-an lebih. Nah itu kan tandanya bahwa kita, Kabupaten Serang benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal dari mulai pencegahan, penanggulangan, sampai rehabilitasi, rekonstruksi, termasuk Hmm. kebakaran di dalam. Alhamdulillah. Nah, kalau dari koordinasi dari teman-teman BPBD kabupaten kota yang lainnya, biasanya kan saling membantu, saling backup. Seperti apa nih Pak dalam kondisi yang mungkin kita lihat BPBD Lebak begitu, terutama Banten Selatan yang paling terdampak. Apakah juga ada bantuan dari BPBD Kabupaten Serang begitu? Pasti koordinasi itu ada. Teman-teman dari kalau terjadi bencana, contoh kemarin ketika kita terjadi di Serang, bahkan hanya saja Tangerang, Lebak, bahkan dari kabupaten lain, itu dari Bogor, dari Bekasi, itu ikut bantu. Hmm. Jadi Hmm. sebetulnya kalau terjadi bencana itu kita harus kalau kita minta bantuan, bahkan tidak diminta juga mereka akan, Pasti apalagi akan Provinsi selalu. Banten, Provinsi Banten terkoordinasi dengan baik gitu kan. Kalau memang butuh masuk tenda, peralatan dan sebagainya, kita akan turun pasti. Saling support. Terakhir mungkin Pak Kalaksa, pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Serang menghadapi potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi? Silakan Pak.
tetap waspada, ya, tetap waspada, tidak harus panik, ya, tidak gagap. Lalu kalau ada hal-hal yang segera koordinasi dengan desa, kecamatan, dan sekarang ini kalau memang ada hal-hal yang berpengaruh, kalau terjadi bencana angin dan sebagainya, saya sampaikan tadi, pohon-pohon besar ya segera tebang sajalah demi keamanan kita, keamanan keluarga, lalu dan tentunya terus koordinasi dengan orang yang paham terhadap di setiap desa maupun kecamatan. Itu saja. Amin, amin. Kita berharap tidak terjadi bencana yang tadi kita khawatirkan. Mudah-mudahan tetap aman, Allah menjaga, namun tetap waspada. Baik, ada salam khusus mungkin dari BPBD, dari Pak Kalaksa. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalaksa sudah ikut bergabung di siaran pagi Seranggawa FM. Bapak Nana Sukmana Kalaksa, BPBD Kabupaten Serang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih yang sudah ikut bergabung, sudah ikut nonton. Tadi kurang lebih 15 menit kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan Pak Kalaksa sedang di dalam perjalanan. Namun tadi kesiapsiagaan dari teman-teman BPBD Kabupaten Serang yang standby bukan hanya terjadi pada saat bencana, namun selalu ya di musim apapun selalu siap siaga. Apalagi dengan komitmen sudah ada desa-desa tangguh, pemuda-pemuda tangguh, para relawan yang juga sudah siap siaga, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana. Mudah-mudahan kita harapkan tidak terjadi hal yang dikhawatirkan, tetap waspada, namun tetap tidak panik ya. Terima kasih ada Ahmad Yani BDR, ada Lucky Agus Rizky, ada Ilham Wahyu Ilahi, juga ada Aris Mulia, ada Yoga Surya, ada Muhammad Yatna, ada Fikri Nurrahim, ada Rahmat, ada Kalia Kaina, ada Ruli Ardin, ada Indriani, ada Anis Fuad, ada Yudo, ada Olive, ada Ayani, banyak sekali yang nonton, ada Putri, ada Abigail, ada Poppy, dan lain-lain. Kita akan save live Instagram kita di IGTV Seranggawa FM. Sekarang kita lanjut lagi siaran sampai jam 10.